Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Al-Fatila dengan NPM 204240240. Di sini saya akan melakukan wawancara, yaitu salah satu guru di SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Baiklah Ibu, apa yang bisa Ibu bagikan tentang kurikulum Merdeka? Menurut Ibu, kurikulum Merdeka itu dibuat lebih sederhana, materi juga dipermudah, terus lagi gurunya bebas untuk mengatur gimana caranya proses pembelajaran itu berjalan. Jadi dari segi materinya, terus ketercapaian anaknya, strateginya, jadi guru bebas mengatur itu semua. Setelah itu, bagaimana sih pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini? Menurut saya setelah diterapkannya kurikulum Merdeka ini, kurikulumnya cukup fleksibel untuk diterapkan di kelas. Terus anak juga kayaknya lebih nyaman dengan kurikulum ini karena kan dalam materinya juga anak dituntut untuk lebih belajar tentang konsep-konsep yang lebih dulu. Jadi kan kalau kurikulum sebelumnya kan lebih tingkatnya lebih tinggi kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih ke penanaman konsep terlebih dahulu, materi lebih mudah. Jadi anak merasa lebih nyaman untuk yang sekarang. Baiklah, setelah Ibu menerapkan kurikulum Merdeka, apa perbedaan yang mendasar, perbedaan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka sekarang? Menurut Ibu bedanya itu pertama dari segi materinya ya. Materinya kalau yang kemarin tuh lebih sulit dipahami oleh anak, sedangkan kalau yang kurikulum Merdeka lebih mudah untuk dipahami dan dijelaskan kayak gitu. Terus yang kedua masalah sistem struktur kurikulumnya. Kalau yang kemarin kan lebih banyak kayak gitu yang mau dibuat kan dari silabusnya dan lain sebagainya. Kalau yang ini kan tidak perlu lagi pakai silabus, diringkas, paling menetapkan tujuan pembelajaran gitu. Baik, setelah itu apa yang disukai dari penerapan dari kurikulum Merdeka ini? Dari kurikulum Merdeka ini yang paling disukai, kalau anak jadinya dia kan dituntut untuk berpikir lebih mendalam. Jadi dianya juga berperan sebagai faktor utama dalam pembelajaran itu. Jadi fokusnya ke siswa juga bisa mandiri dalam belajar. Bagaimana caranya dia berpikir kritis, kreatif dalam mengembangkan materi yang sedang dilakukan. Terus bagi guru juga kita lebih enak dalam menentukan metode, strategi, Kebebasan dalam pembelajaran. Iya. Setelah itu bagaimana sih menurut Ibu tentang pembelajaran DPR ini? Menurut Ibu pembelajaran DPR itu bagus ya untuk diterapkan ke anak. Jadi anak itu belajarnya lebih memahami materi dan lebih caranya jadi lebih menyenangkan dalam belajar seperti itu. Jadi dianya berpikir mandiri, kreatif, kritis, itu tentu dalam pembelajaran kendala. Menurut Ibu, bagaimana tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 7 kebiasaan Indonesia hebat itu kan merupakan salah satu program dari kementerian ya. Iya. Jadi ya. Jadi menurut Ibu itu bagus. Bagusnya kenapa? Itu kan melatih anak untuk mandiri, hidup sehat, ya, meningkatkan keimanan. Jadi di situ juga tidak hanya di sekolah aja itu nanti diajarkan, di rumah juga orang tuanya ikut berperan dalam memajukan program tersebut. Apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi seperti GSM atau BGBL atau SGI? Kalau Ibu sih tidak ikut untuk yang komunitas itu, cuman Ibu ikutnya kayak kumpul sekolah atau kumpul-kumpul luar kayak yang di PMN itu atau IGI Kata Guru Indonesia itu kan juga ada juga. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru itu dalam membaca, seperti hasil penelitian atau novel, komik atau warta untuk mendukung profesionalitasnya? Menurut Ibu itu penting sekali untuk kita sebagai guru itu membaca seperti artikel buat kita tahu apa sih perkembangan seperti strategi pembelajaran yang terbaru untuk kelas kita atau dari misalnya berita-berita dari sosial media. Itu kan banyak sekarang konten kreator yang membagikan informasi. Nah itu kan juga bisa membantu untuk kita
terapkan juga kembali di kelas kita. Kayak gitu. Jadi kita bisa dapat informasi lebih banyak kalau kita rajin baca dari artikel, berita, dan lain sebagainya. Itu seberapa penting guru dalam membuat seperti buku, artikel, atau di media digital saat ini? Menurut Ibu kalau kita nulis kayak gitu, arti kita bisa sebagai sarana refleksi bagi kita. Jadi dari kita menulis kita bisa tahu apa sih penyebabnya, kekurangan-kekurangan selama kita melaksanakan pembelajaran, terus ada solusinya. Terus dengan kita nge-share ke sosial media, mungkin ada solusi dari pihak lain. Jadi kan kita bisa bertukar pandangan kan, mencari solusi itu. Jadi itu sangat penting kalau kita dalam menulis itu untuk kegiatan pembelajaran itu, biar pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Apa yang dapat Ibu bagikan pengalaman mengajar untuk kami mahasiswa dalam mencintai profesi guru ini, Bu? Menurut Ibu ada satu pengalaman yang sangat berarti dalam mengajar yang bisa Ibu bagikan, membuat Ibu cinta untuk menjadi seorang guru ini, yaitu ketika kita melihat anak kita mengalami suatu perkembangan atau peningkatan, baik dari segi emosinya, perilaku, ataupun pola pikirnya. Dari hal sedikit pun itu udah kita buat kita bangga. Aku bangga sekali aku udah jadi guru. Aku bisa membuat anak itu berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi itulah penyemangat kita, buat kita tetap berpegang teguh buat mendalami profesi ini kayak gitu. Apakah terdapat buku yang dapat Ibu rekomendasikan pada kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab untuk kedepannya, Ibu? Menurut Ibu rekomendasi bukunya sih ya, seperti buku-buku inovasi tentang pembelajaran aja kayak gitu, atau tentang profesi kita lah, untuk meningkatkan pembelajaran kita dalam kelas, guru motivasi buat kita menjadi guru yang lebih baik lagi gitu. Dan apa Ibu yang dapat Ibu sarankan untuk kami mahasiswa agar kami menjadi guru yang ideal nantinya, Ibu? Menurut Ibu keterampilan yang sangat perlu kalian bisa itu adalah keterampilan bagaimana kalian menguasai kelas itu ya, karena mengelola kelas itu susah sekali. Jadi ada baiknya keterampilan itu lebih dipelajari lebih dalam lagi. Terus bagaimana cara kita mengatur emosi, karena di kelas tahu lah ya gimana kalau emosi kita kacau, kelas itu bisa lebih kacau lagi dari emosi kita. Jadi bagaimana kita cara mengatur emosi itu, terus etika kita gimana ketika di sekolah, karena itu kan bakal jadi dilihat oleh anak dan dipelajari, nanti ditiru oleh anak. Jadi perlu sekali ya. Itu aja sih, atau? Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini, telah saya wawancarai, telah menambah ilmu untuk saya dan saran-saran yang Ibu berikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga yang Ibu berikan bermanfaat bagi adik ya. Amin. Sesuatu